Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Ayuning Tias dengan NPM 2241180 kelas manajemen 22C. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah MSDM yang ke-8 tentang penilaian kinerja atau performance appraisal. Nah, penilaian kerja adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam sebuah perusahaan untuk mengevaluasi dan mengkomunikasikan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan dengan cara membandingkan hasil kerjanya dengan seperangkat standar yang telah dibuat dalam suatu periode tertentu yang digunakan sebagai dasar pertimbangan suatu kegiatan. Penilaian kinerja disebut juga sebagai evaluasi karyawan, tinjauan kinerja, dan penilaian hasil. Penilaian kinerja adalah proses pengevaluasian kinerja, penyusunan rencana pengembangan, dan pengkomunikasian hasil proses tersebut kepada karyawan itu sendiri. Penilaian kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator input, output, hasil, manfaat, dan dampak. Penilaian kinerja merupakan metode pengevaluasian dan menghargai kinerja yang paling umum digunakan. Penilaian kinerja dilakukan untuk memberitahu karyawan apa yang diharapkan pengawas untuk membangun pemahaman yang lebih baik satu sama lain. Penilaian kinerja menitik beratkan pada penilaian sebagai suatu proses pengukuran sejauh mana kerja dari orang atau kelompok yang dapat bermanfaat untuk mencapai tujuan yang ada. Berikut ini tujuan dan manfaat penilaian kinerja. Yang pertama, tujuan, yaitu yang pertama, perbaikan prestasi kerja. Umpan balik pelaksanaan kinerja memungkinkan karyawan, manajer, dan departemen personalia dapat membetulkan kegiatan-kegiatan mereka untuk memperbaiki prestasi. Kedua, penyesuaian kompensasi. Evaluasi kinerja membantu para pengambil keputusan untuk menentukan kenaikan upah, pemberian bonus, dan bentuk kompensasi lainnya. Yang ketiga, keputusan-keputusan penempatan, promosi, transfer, dan demosi biasanya didasarkan pada kinerja masa lalu atau antisipasinya. Promosi sering merupakan bentuk penghargaan terhadap kinerja masa lalu. 4. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Kinerja yang jelek mungkin menunjukkan kebutuhan akan latihan, demikian juga prestasi yang baik mungkin mencerminkan potensi yang harus dikembangkan. 5. Perencanaan dan pengembangan karir. Umpan balik prestasi mengarahkan keputusan-keputusan karir, yaitu tentang jalur karir tertentu yang harus diteliti. Keenam, penyimpangan proses staffing. Kinerja yang baik atau jelek mencerminkan kekuatan atau kelemahan prosedur staffing departemen personalia. Ketujuh, ketidakakuratan informasional. Potensi kinerja yang jelek mungkin menunjukkan kesalahan-kesalahan dalam informasi, analisis jabatan, rencana-rencana sumber daya manusia, atau komponen-komponen sistem informasi manajemen personalia. 8. Kesalahan-kesalahan dalam desain pekerjaan. Kinerja yang jelek mungkin merupakan suatu tanda kesalahan dalam desain pekerjaan. Menilai prestasi merupakan suatu tanda kesalahan dalam desain pekerjaan. Penilaian prestasi membantu diagnosa kesalahan-kesalahan tersebut. 9. Kesempatan kerja yang adil. Penilaian kinerja secara akurat dan menjamin keputusan-keputusan penempatan internal diambil tanpa diskriminasi. 10. Tantangan eksternal. Terkadang kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar lingkungan kerja seperti
keluarga, kesehatan, kondisi finansial, atau masalah pribadi lainnya. Dengan penilaian prestasi kerja, Departemen Personalia mungkin dapat menawarkan bantuan. Dan selanjutnya, manfaat dari penilaian kinerja, yaitu 1. Sebagian besar pekerjaan mendasarkan keputusan bayaran, promosi, dan retensi pada penilaian karyawan. Kedua, penilaian memainkan peran sentral dalam proses manajemen kinerja. Manajemen kinerja berarti secara terus-menerus memastikan bahwa kinerja setiap karyawan sesuai dengan sasaran keseluruhan perusahaan. Ketiga, penilaian memungkinkan manajer dan bawahannya mengembangkan rencana untuk mengoreksi adanya defisiensi dan untuk menguatkan kekuatan bawahan. Keempat, penilaian memberikan kesempatan untuk meninjau secara karir karyawan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang ditampilkan. 5. Penilaian memungkinkan penyedia untuk mengidentifikasi adanya kebutuhan atau akan pelantikan dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. Selanjutnya, kriteria penilaian kerja. Ada 3 macam kriteria yang sering digunakan dalam proses penilaian kerja, yaitu yang pertama, hasil kerja individu. Jika hasil kerja adalah aspek kerja yang diutamakan pada jabatan tersebut, maka hasil kerja individu dapat dijadikan kriteria penilaian. 2. Perilaku. Pada banyak jabatan, sulit menentukan keluaran tertentu yang dapat dijadikan kriteria penilaian. Pada jabatan semacam ini, pihak manajemen dapat menggunakan perilaku sebagai kriteria penilaian, sebab perilaku merupakan faktor penentu efektivitas kerja karyawan. Perilaku yang dinilai tidak selalu perilaku yang secara langsung berkaitan dengan produktivitas. Yang penting, perilaku tersebut membantu efektivitas kerja organisasi. Ketiga, trait. Trait adalah karakteristik individu yang sering tampil dan menggambarkan tingkah laku individu. Trait adalah kriteria penilaian yang paling lemah karena dari ketiga kriteria yang ada, trait adalah yang paling jauh dari performa individu yang sebenarnya. Di dalam interaksi sosial, sifat-sifat semacam ini cenderung untuk diperhatikan orang lain, termasuk oleh atasan langsung. Jenis-jenis metode penilaian kerja. Yang pertama, metode penilaian kinerja berpotensi masa lalu. Dilakukan berdasarkan masa lalu. Dengan mengevaluasi prestasi kerja di masa lalu, karyawan dapat memperoleh umpan balik dari upaya-upaya mereka. Kedua, metode penilaian kinerja berorientasi masa depan. Ini berfokus pada kinerja masa mendatang dengan mengevaluasi potensi karyawan atau menetapkan sasaran kinerja di masa mendatang secara bersama antara pimpinan dengan karyawan. Selanjutnya, permasalahan penilaian kerja. Yang pertama, bias penilai. Kesalahan yang sering terjadi adalah pada si penilai. Penilai tersebut biasanya tidak ada pekerjaan, akan tetapi biasanya pada karakteristik pribadi seperti usia, jenis kelamin, senioritas, suku atau agama, berdekatan dengan pimpinan dan lainnya. Kedua, halo effect. Opini pribadi atau subjektivitas penilaian terhadap orang yang dinilai. Hal ini dapat terjadi karena penilaian performan yang sesaat. Sebagai contoh, jika seseorang menilai menyukai seorang karyawan, maka opini tersebut bisa jadi mengalami distorsi estimasi terhadap kinerja karyawan itu. 3. Central tendency adalah kondisi penilaian yang dilakukan tidak secara komprehensif. Penilaian yang dilakukan hanya melihat rata-rata tingkat produktivitas pekerja. Yang keempat, strictness atau keketatan adalah penilaian kerja yang dilakukan secara ketat. Kadang-kadang penilaian akan memberikan penilaian yang rendah terhadap kinerja seseorang, meskipun sebenarnya beberapa karyawan kinerjanya di atas rata-rata. Kelima, resensi. Resensi adalah penilaian yang dilakukan pada saat-saat tertentu atau sesaat saja. Nah, kesimpulannya, penting untuk
mengingat bahwa penilaian kinerja bukan hanya tentang mengevaluasi karyawan, tetapi juga tentang memberikan arah motivasi dan sumber daya bagi karyawan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.